Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bunda Box. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya ya. Kali ini saya mau berbagi resep. Ini resepnya sangat mudah dan praktis. Ini saya puas banget dengan hasilnya karena memang bener-bener enak banget. Dari satu adonan bisa jadi sebanyak ini dan dibentuk-bentuk yang sangat menarik dan siapapun pasti suka. Nah, ini cocok sekali untuk dibuat frozen ya, apalagi sebentar lagi sudah mau puasa. Sebelumnya di subscribe dulu, like dan komen. Let's cooking. Oke, langsung saja ke bahan-bahannya. Ini ada ayam, saya pakai sekitar 365 gram. Udang saya pakai 130 gram. Ini ada tepung tapioka 3 sendok makan. Terus ini ada tepung terigu 1 sendok makan. Ini ada daun bawang sudah saya tumis sebentar. Selanjutnya ada wortel diparut. Selanjutnya ini ada garam, kaldu bubuk, merica, dan gula pasir. Untuk bawang putih ini saya pakai sekitar 3 butir ya, agak kecil. Ini saya haluskan. Ini saya mau membuat kulitnya ya. Jadi kulit yang saya pakai ini bahannya adalah dari telur. Pakai 4 butir telur. Untuk tepungnya ya, saya pakai tepung terigu. Ini saya memakai 7 sendok makan, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula, dan setengah sendok teh garam. Ini saya campur semuanya. Untuk mempermudah tepung dan bahan-bahannya tadi ditambahkan air. Airnya ditambah lebih banyak ya, biar lebih mudah tercampur nanti. Lalu ditambahkan telurnya, kemudian dikocok sampai rata ya. Jadi ini tekstur dari kulitnya ini dia seperti kulit egg roll tapi agak tipis sedikit ya. Nah, gimana kalau kulitnya diganti yang lain? Ini bisa aja, misalnya mau diganti kulit pangsit atau kulit kembang tahu, boleh juga diganti seperti itu. Tapi rasanya beda ya, rasanya ini lebih enak, tidak terlalu menyerap minyak. Oke, langsung saja. Ini kemudian saya dadar kulitnya di teflon. Saya pakai ukuran diameter 20 cm. Kalau adonannya masih terlalu kental, boleh ditambahkan air ya. Yang pertama memang saya agak tebal, tapi untuk setelah 3 atau 4 kali saya dadar, ini saya menambahkan sedikit air dan minyak ya. Jadi saya buat kulitnya ini lebih tipis. Mau dibuat dengan 3 bentuk yang berbeda. Oke, ini kulitnya sudah jadi. Proses selanjutnya ini saya mau menghaluskan bahan-bahan. Tadi ada ayam, ini saya chopper semuanya jadi satu ya. Kemudian udang, bawang putih juga saya masukkan sekalian. Kalau ada boleh ditambahkan dengan sedikit es batu ya, tapi karena saya tidak ada jadi saya tidak menambahkan. Lanjut, ini saya memasukkan kurang lebih 1 sendok teh saus tiram, mereknya bisa apa aja ya. Kemudian saya menambahkan setengah sendok teh minyak wijen. Ini saya tuang 1 sendok teh tapi tidak saya pakai semuanya ya. Terus ini saya memakai 2 sendok teh kecap ikan. Nah, ini tadi sudah saya chopper semuanya ya. Selanjutnya saya menambahkan 2 putih telur ya. Dari 2 butir telur ayam saya ambil putihnya aja, kemudian dicampurkan dan dihaluskan kembali. Kemudian tadi bahan-bahannya saya pindahkan ke dalam wadah. Kemudian saya campurkan semuanya. Tadi ada 3 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan tepung terigu, ada parutan wortel dan juga daun bawang ya. Semuanya saya campurkan jadi satu dan diaduk-aduk. Ini mohon maaf sekali ternyata ini videonya nggak ketek ya. Oke, lanjut. Ini saya ambil 2 sendok makan tepung pangko ya, atau tepung roti. Ini saya tambahkan dengan sedikit air, diaduk-aduk, kemudian dicampurkan ke dalam adonan. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Selanjutnya saya akan membentuk yang pertama, yaitu egg roll ya. Saya ambil 1 kulit,
Kemudian saya ratakan ke semua permukaan. Nah, untuk menggulungnya bisa dengan cara yang pertama tadi, samping-sampingnya dilipat dulu kemudian digulung. Atau setelah ini digulung, untuk samping-sampingnya ditekan-tekan aja seperti ini, dan bisa dilem dengan diberi adonan sedikit biar menempel seperti itu. Nah, ini saya membuat 3 saja yang bentuk egg roll. Untuk selanjutnya ini saya bentuk seperti ekado ya, tapi ini tidak menggunakan tali ya. Nah, caranya ini saya tumpuk tadi kulitnya, kemudian saya potong menjadi 4 bagian. Nah, ini caranya sangat mudah ya, mirip seperti ketika membungkus dimsum ya. Jadi ini diambil secukupnya saja adonan, kemudian direkatkan saja menggunakan adonan, kemudian ditekan-tekan sambil dipegang, bawahnya ditempel-tempelkan ya, jadi bisa montok begitu bawahnya. Nah, ini tidak perlu menggunakan tali ya, karena ini untuk proses selanjutnya adonan akan kita kukus, dan setelah matang menghasilkan rasa yang unik ya, karena ini menggunakan telur. Jadi saat digoreng dia tidak terlalu menyerap minyak. Nah, untuk bentuk yang ketiga masih dengan cara yang sama, dari 4 bagian tadi yang saya potong, saya tambahkan adonan, kemudian ini saya gulung ya seperti biasa, dirapikan saja bentuk pinggir-pinggirnya. Menggunakan adonannya tidak terlalu banyak ya, dan bentuknya pun tidak terlalu besar, jadi ini untuk sekali makan saja. Sangat disukai anak-anak dengan bentuk seperti ini karena rasanya semakin gurih, karena kulitnya dan isinya hampir sama perbandingannya. Tadi bilang ini versi mini dari egg roll ya. Nah, ini proses membentuknya sudah selesai. Dari adonan dan kulit yang kita buat tadi menghasilkan cukup banyak ya. Untuk proses selanjutnya ini semuanya akan saya kukus. Sudah saya panaskan kukusan, ini saya masukkan semuanya. Di sini untuk mengkukus tidak perlu diberi minyak ya, karena salah satu sama lain ini tidak saling menempel walaupun ditumpuk untuk mengukusnya. Ini saya menggunakan api sedang, saya kukus kurang lebih sekitar 25 sampai 30 menit. Nah, ini sudah matang ya. Saya pindahkan semuanya ke dalam wadah. Ini sebelum nanti dimasukkan ke dalam kemasan, ini didinginkan atau diangin-anginkan dulu biar hilang uapnya. Jadi nanti kalau disimpan dia tidak mudah berair ya, dan lebih tahan lama seperti itu. Nah, ini setelah matang, bentuknya tidak berubah ya, walaupun sudah dikukus, masih bagus bentuknya. Kemudian ini saya masukkan ke dalam wadah. Nah, ini bisa banget kalau digunakan untuk stok frozen ya, disimpan di freezer. Dan untuk egg rollnya ini untuk memudahkan saya potong-potong terlebih dahulu ya. Jadi nanti saat diperlukan tinggal digoreng saja. Nah, ini setelah matang jadinya lumayan banyak ya. Jadi bisa untuk stok cemilan untuk buka puasa ataupun sahur. Nah, sangat mudah bukan cara membuatnya? Rasanya pun sangat enak, pasti disukai semuanya ya, termasuk anak-anak. Bisa buat hadiah atau reward nanti ya jika puasanya full 1 hari. Nah, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.